terus mengenang saudara, betapa luar biasanya pengorbanan Kristus bagi hidupku, bagi hidupmu. Jangan pernah sia-siakan dan jangan menukar hal itu dengan apapun. Kalau engkau belum mengalami kelepasan dari dosa karena pengorbanan Kristus, mari minta, Tuhan, aku mau mengalami perubahan. Aku mau darah Kristus membalut hidupku. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah, bahkan juga untuk mereka yang sudah beribadah, selamat beribadah. Saudaraku, kiranya waktu-waktu kita kembali mengenang pengorbanan Kristus ini, meskipun dalam kondisi yang sulit, kita tetap semangat, kita tetap antusias, kita tetap memiliki kerinduan, kehausan untuk datang kepada Kristus, mengenang betapa karyanya luar biasa di dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, dan dalam persekutuan. Saudaraku yang terkasih, ketika saya merenung bahwa kita nggak bisa merayakan dan mengenang pengorbanan Kristus bersama dalam persekutuan atau ibadah yang besar, dalam forum yang besar, tapi saya mau katakan bahwa kiranya momen-momen ini menjadi waktu di mana kita bersekutu dengan keluarga, dan kiranya keluarga kita bisa dipulihkan. Mungkin bagi Anda yang menonton video ini dan Anda dalam keluarga sementara mengalami, mungkin ada dalam keluargamu ada masalah, ada pergumulan. Keluargamu mungkin sementara dalam kondisi yang sudah hampir retak. Mungkin hampir terjadi hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Tetapi saya mau katakan, Tuhan mau memulihkan keluarga-keluarga kita. Mari kita berdoa saudara, untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengingatkan kami akan karya-Mu yang luar biasa. Dan karya-Mu itu benar-benar kami alami dan kami yakini, sehingga mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus pimpin dan kuasai hati pikiran kami. Amin. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya sudah berbagi mengenai satu tema Passover, di mana di sana saya sudah jelaskan bahwa Tuhan mau melepaskan orang-orang Israel dari perbudakan orang Mesir, sehingga mereka harus melakukan perayaan Paskah, dan di dalamnya mereka harus mempersiapkan kambing atau domba, hewan untuk dipakai dalam perayaan Paskah. Darahnya harus ditaruh di pintu, sehingga ketika Tuhan melihat darah, Tuhan akan melewati rumah-rumah orang Israel, dan itu menjadi satu gambaran atau menjadi satu bukti di mana di dalam perjanjian yang baru Tuhan Yesus akan datang untuk mencurahkan darahnya. Karena itu Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, mari kita lanjutkan perenungan mengenai bagian ini. Hari ini saya mau berbagi pertama berkaitan dengan ketenangan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Saudaraku, kita lihat Keluaran pasal 12 ayatnya yang ke-30. Di sana dikatakan, lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawai dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah suara yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak mengalami kematian. Saudara, kita lihat terjadi keributan, terjadi keramaian yang luar biasa di Mesir, karena di setiap rumah ada kematian, sehingga ada tangisan, ada duka yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Mesir karena kekerasan hati mereka dan karena mereka terus melawan Tuhan yang mau membawa keluar orang Israel dari perbudakan mereka. Jadi benar-benar malam itu adalah malam yang begitu mencekam. Saudara, kita saja kalau ada duka, ada kematian, dan mungkin hari-hari ini saudara
kita berduka karena banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Saudara, ini adalah waktu yang begitu mencekam, di mana ada banyak sekali orang yang meninggal. Tetapi kita lihat ayat 31. Lalu pada malam itu dipanggillah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Baiklah kamu maupun orang Israel pergi, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Saudaraku, dalam kondisi yang riuh rusuh, dalam kondisi yang begitu ribut karena bangsa Mesir, orang-orang Mesir banyak yang meninggal, tetapi Harun bahkan juga Musa, mereka masih bisa ada dalam ketenangan, malahan bisa tidur, saudara. Ini sesuatu yang menurut kita mungkin, wah ini aneh. Ini nggak mungkin, tetapi itu yang dikatakan Alkitab. Kalau kita kembali, kita mau lihat bahwa ternyata yang membuat mereka tenang karena ada darah di pintu mereka. Apa yang kita pelajari hari ini, saudara? Ketika kita benar-benar percaya kepada Kristus yang mencurahkan darahnya, maka apapun situasi yang ada di sekitar kita, kita akan ditolong oleh Tuhan Yesus untuk tetap tenang, untuk tetap benar-benar tidak dalam kondisi yang kita mungkin tegang dan lain sebagainya, tapi kita tetap tenang. Ini yang pertama. Dan yang kedua dikatakan, itu yang kita pelajari pertama. Jadi keyakinan kita kepada Kristus yang telah mengorbankan diri, yang mencurahkan darahnya, membuat kita tenang dalam menghadapi atau mungkin di tengah-tengah situasi yang sangat sulit di sekitar kita. Yang kedua dikatakan, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Saudara, jadi benar-benar bangsa Israel diminta untuk cepat-cepat bergegas keluar dari tanah Mesir, saudara. Apa maksudnya ini? Saudara, sebenarnya orang-orang Israel harus keluar dari perbudakan, karena perbudakan itu adalah gambaran tentang keterikatan terhadap dosa. Jadi ketika mereka sudah tenang meskipun dalam kondisi yang sulit, orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus harus bergegas meninggalkan dosa masa lalu. Harus bergegas dan tidak membiarkan dirinya tetap tinggal di dalam keterikatan akan dosa. Jadi ini saudaraku ya, ketika kita berkata saya percaya kepada Kristus, dosa bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan menenangkan dalam hidup kita. Tetapi dosa itu harus membuat kita seperti orang yang tidak nyaman. Karena memang dosa membuat kita tidak nyaman, merusak kehidupan kita. Jadi mari saudara, ketika Anda percaya Kristus menebus hidupku dan hidupmu, mari bergegas, tinggalkan dosa, menuju kepada kemenangan yang Tuhan Yesus sediakan bagi hidup kita. Tuhan mau hidup kita maksimal di dalam Dia. Tuhan mau kita mengalami kelepasan sehingga hidup kita dipakai untuk kemuliaan-Nya, saudara. Karena itu tadi saya katakan, mungkin dalam keluargamu ada masalah, mungkin ada keretakan, mungkin ada hal yang tidak benar, tidak baik, saudara. Mari saudara tinggalkan, bergegas untuk kita memperbaiki kehidupan pribadi keluarga, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Kristus yang sudah mencurahkan darahnya. Ini yang kita pelajari, saudara. Dan selanjutnya dikatakan di dalam ayatnya yang ke-35 pasal 12 dikatakan, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Ini maksudnya apa, saudara? Jadi dalam kondisi yang ribut, ramai, ada tangisan, ada seruan, karena banyak orang, anak-anak sulung yang meninggal, bahkan ada hewan-hewan yang meninggal, dikatakan Alkitab. Tetapi orang Israel harus tetap tenang dan mengikuti arahan Tuhan melalui Musa dan Harun. Ini penting, saudara. Jadi ketika kita orang yang sudah dilepaskan dan Tuhan mau kita bergegas tinggalkan dosa, kita harus tetap konsisten hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini adalah tanda-tanda kehidupan orang yang menang dan dimenangkan oleh Kristus. Karena itu saudaraku,
Kiranya kita merenungkan kehidupan kita hari ini. Yang pertama, darah Kristus memberikan ketenangan dan kedamaian meskipun di tengah kesulitan, di tengah situasi yang tidak mudah. Bahkan situasi orang lain mengalami duka di Mesir, tetap orang Israel dalam ketenangan karena ada dalam perlindungan darah Kristus. Yang kedua, saudara, Tuhan mau kita bergegas meninggalkan dosa, memperbaiki hidup yang sudah ditebus olehnya, supaya kita benar-benar orang yang merdeka, orang yang menang. Mari bergegas, saudara. Dan yang ketiga, tetaplah hidup di dalam firman Tuhan. Orang-orang yang ditebus oleh Tuhan harus hidup berkenan kepada Tuhan melalui hidup sesuai dengan firman-Nya. Saudara, kiranya perenungan hari ini menolong kita terus mengenang, saudara, betapa luar biasanya pengorbanan Kristus bagi hidupku, bagi hidupmu. Jangan pernah sia-siakan dan jangan menukar hal itu dengan apapun. Kalau engkau belum mengalami kelepasan dari dosa karena pengorbanan Kristus, mari minta, Tuhan, aku mau mengalami perubahan. Aku mau darah Kristus membalut hidupku. Mari kita renungkan, saudaraku. Jika engkau memposisikan diri dan membayangkan waktu malam itu ada kematian, ada kengerian yang luar biasa, apakah mudah kita menghadapi? Tetapi darah Kristus membuat orang-orang Israel itu tenang. Darah Kristus membuat mereka bisa mengerjakan kehendak Tuhan. Kalau mungkin kita ada dalam posisi bangsa Israel, tidak mudah, tetapi mereka harus bergegas. Mereka harus cepat-cepat meninggalkan keterikatan mereka terhadap perbudakan dosa, perbudakan di bangsa Mesir. Mari, saudaraku, kita renungkan hal ini. Dan kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Ingatlah bahwa Kristus merindukan hidupku dan hidupmu dipulihkan oleh darah-Nya. Saya mau berdoa untuk saudaraku, mungkin keluarga Anda sedang bermasalah. Mungkin Anda sedang dalam pergumulan yang berat. Mungkin Anda berkata, saya nggak merasakan karya pengorbanan Kristus. Saya mau berdoa untuk Anda. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap orang yang menyaksikan dan akan menyaksikan firman Tuhan ini. Tuhan menjamah hidup mereka, supaya mereka benar-benar mengalami karya pengorbanan Kristus yang melepaskan, yang membebaskan kami dari ikatan perbudakan iblis, dari ikatan perbudakan dosa. Dan kami bergegas, bahkan kami mengalami kemenangan karena Tuhan Yesus. Mereka yang sedang bermasalah dalam keluarga, Kristus mengubahkan, Kristus menolong. Suami-suami, mungkin ada istri-istri mungkin yang sudah berpikir untuk tidak hidup bersama dengan keluarga. Tuhan, ubahkan kami. Kami yang dalam permasalahan yang besar, dalam kekhawatiran yang besar, Tuhan, berikan kami ketenangan dan biar kami memandang kepada salib Kristus yang akan memberikan kami damai yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kami dalam segala sesuatu yang kami buat dan kiranya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Shalom.